Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi di channel Bude Idris. Di video kali ini Bude mau memasak telur acar kuning. Siapkan telur ayam, Bude menggunakan 5 butir. Ini sudah direbus dan dikupas kulitnya. Dan ini juga mau digoreng. Sebelum digoreng ditusuk-tusuk memakai garpu supaya pas digoreng tidak meletup-letup. Ditusuk-tusuk sampai merata. 1 buah wortel sudah dikupas dan dicuci bersih, kemudian dibelah-belah tipis dan diiris-iris memanjang seperti korek api. 1 buah timun dibuang ujung dan pangkal yang pahitnya. Kemudian dipotong menjadi 2 dan dibelah serta dibuang bijinya. Kemudian diiris-iris memanjang seperti korek api. Karena timunnya besar, Bude cukup menggunakan 1 buah timun. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan, ada 5 siung bawang merah, 3 siung bawang putih, 3 butir kemiri, kunyit, jahe, lengkuas. Ini semua sudah dipotong-potong supaya mudah dihaluskan, dan tambahkan minyak goreng sebagai pengganti air. Ini siap dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender. Kemudian goreng telur rebus sampai berkulit atau sampai kecoklatan. Dibolak-balik supaya matang merata. Ini sudah berkulit dan sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Kemudian tuangkan bumbu ke dalam pan atau wajan, ditumis tanpa diberi minyak goreng lagi, karena tadi waktu Bude menghaluskan bumbunya sudah diberi minyak goreng. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai harum, sampai benar-benar matang. Ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 2 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek, dan 1 batang serai yang sudah dimemarkan atau digeprek. Ini bumbunya sudah harum, sudah matang dan sudah mengeluarkan minyak. Tambahkan air sekitar 300 ml. Masukkan garam, kaldu jamur, dan juga gula pasir masing-masing setengah sendok makan, ketumbar bubuk setengah sendok teh. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata. Kalau kuah sudah mendidih, masukkan wortelnya. Ini wortelnya dimasukkan terlebih dahulu karena lebih lama matangnya. Dimasak sampai wortel layu atau setengah matang. Wortel sudah setengah matang, masukkan irisan timunnya. Ini wortel sudah matang, timun juga sudah layu. Ini yang paling utama setiap membuat acar. Tambahkan cuka 1 sendok makan. Dan terakhir masukkan telur rebus yang sudah digoreng. Dimasak sampai kuah agak menyusut dan semuanya matang. Jangan lupa koreksi rasa, sudah pas belum asin manis gurihnya. Kalau sudah pas, matikan api dan siap disajikan. Tara, telur acar kuning siap dinikmati.
Di video kali ini, Bude mau membuat telur ceplok bumbu kari yang super duper gampang banget bikinnya. Walaupun cuma pakai telur, tapi rasanya enak banget. Bumbunya yang creamy, gurih, dan wangi membuat olahan telur ceplok sederhana menjadi lebih istimewa. Pertama-tama, Bude mau membuat telur ceploknya. Kali ini telur ceploknya tidak digoreng ya teman-teman, tapi dikukus. Siapkan timbul bulat, Bude memakai ukuran yang paling kecil, kemudian diolesi dengan minyak goreng. Diolesi tipis-tipis saja seperti ini. Ini berguna supaya nanti pas telur ceploknya sudah matang, lebih mudah dikeluarkan. Kemudian pecahkan telur, masukkan satu persatu ke dalam timbul. Dan ini siap dikukus. Dan ini Bude sudah memanaskan kukusan, airnya sudah mendidih. Kemudian masukkan telurnya dan ditutup, dimasak sekitar 3 menit. Ini setelah dikukus sekitar 3 menit, telur ceploknya sudah matang, segera angkat dan biarkan dingin dan kukus semuanya sampai selesai. Karena ini Bude kukusannya kecil, jadi mengukusnya secara bertahap ya teman-teman. Kalau teman-teman kukusannya lebih besar, bisa sekali kukus, lebih cepat. Lanjut, Bude mau membuat bumbunya. Ini ada 6 siung bawang merah ukuran besar, diiris-iris tipis. 5 siung bawang putih, diiris-iris tipis juga. Kemudian Bude memakai bumbu kari instan 1 bungkus, masukkan ke dalam mangkok dan kemudian dicairkan dengan air ini sekitar 100 ml. Kemudian diaduk-aduk. Telur ceploknya ini sudah dingin, bisa dikeluarkan seperti ini memakai spatula. Hasilnya sangat cantik dan matang merata. Dan keluarkan semuanya sampai selesai. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis irisan bawang merah dan irisan bawang putih sampai harum. Ditumis, digongsreng-gongsreng supaya matang merata. Ini bawang merah, bawang putih sudah layu, sudah harum. Masukkan 3 lembar daun salam, 3 lembar daun jeruk yang sudah disobek-sobek supaya aromanya lebih keluar, dan 1 batang serai yang sudah digeprek. Ditumis kembali, digongsreng-gongsreng sampai semuanya harum. Ini bumbunya sudah matang, masukkan bumbu kari yang sudah diencerkan. Tambahkan santan, ini sekitar 700 ml. Masukkan juga cabai rawit merah utuh. Tambahkan garam, kaldu jamur masing-masing 1/4 sendok makan dan gula pasir sekitar setengah sendok makan. Diaduk-aduk supaya bumbu larut dan santan tidak pecah. Setelah mendidih, koreksi rasa terlebih dahulu, sudah pas belum asin gurihnya. Kalau rasanya sudah pas, masukkan telur ceploknya. Ini diaduk-aduk terus supaya santan tidak pecah. Ini sudah matang, matikan api, diaduk-aduk sebentar dan kemudian siap disajikan. Tara, telur ceplok bumbu kari siap dinikmati. Di video kali ini, Bude mau membuat sup tahu telur tomat. Tahu dan telurnya yang sangat lembut, kuahnya gurih asam seger. Disantap selagi hangat, Masya Allah, enak banget. Dibuat juga sangat simpel dan praktis. Siapkan bahan dan bumbunya. Ini ada 2 butir telur, 3 potong tahu putih, 1 batang daun bawang, 3 buah tomat merah, 4 siung bawang putih, garam, gula pasir, dan juga kaldu jamur
masing-masing 1 sendok makan. Pertama-tama, potong-potong tahu putihnya, dipotong dadu seperti ini. Mau besar atau kecil, pokoknya sesuai selera. Geprek bawang putih dan kemudian dicincang kasar. Sup tahu telur tomat ini menjadi favorit si bocil, membuat si bocil makin lahap makan. Potong-potong dadu tomatnya. Ini Bude memakai 3 buah tomat kecil. Kalau tomatnya besar cukup 2 buah ya teman-teman. Satu batang daun bawang dipotong-potong juga. Pisahkan antara batang dan daunnya. Dipotong-potong kecil seperti ini. Kemudian kocok lepas 2 butir telur. Lanjut, panaskan minyak goreng, tumis terlebih dahulu cincangan bawang putih dan potongan batang daun bawang. Ditumis, digongsreng-gongsreng sampai harum. Ini bawang putihnya sudah kecoklatan, masukkan potongan tomatnya. Digongsreng-gongsreng, ditumis kembali sampai tomatnya juga layu atau matang. Digongsreng-gongsreng terus supaya matang merata dan tidak kosong bawahnya. Tomat sudah matang, masukkan air, ini sekitar 700 ml. Masukkan garam, gula pasir, dan kaldu jamurnya, serta tahu yang sudah dipotong-potong. Ini ditunggu sampai mendidih. Kuah sudah mendidih, masukkan telur yang sudah dikocok. Ini harus benar-benar mendidih ya teman-teman kuahnya waktu memasukkan telur kocoknya supaya telurnya tidak amis. Diaduk-aduk pelan-pelan. Mau teksturnya yang halus atau yang besar-besar, pokoknya sesuai selera. Ini seperti ini. Bude mengaduknya agak pelan supaya tekstur telurnya agak besar. Kalau teman-teman menginginkan tekstur telurnya yang kecil-kecil atau lembut, mengaduknya harus cepat. Koreksi rasa sudah pas belum asin gurihnya. Kalau dirasa rasanya sudah pas, terakhir masukkan potongan daun bawang dan matikan api, diaduk-aduk sebentar. Siap disajikan. Terakhir taburi dengan bawang goreng. Tara, sup tahu telur tomat siap dinikmati. Di video kali ini Bude mau memasak telur bumbu rujak. Ini enak banget untuk lauk buka puasa ataupun sahur. Pertama-tama siapkan telur ayam. Ini sudah direbus dan dikupas. Kemudian ditusuk-tusuk seperti ini memakai garpu. Ini supaya nanti pas digoreng tidak meletup-letup. Bude menggunakan 8 butir telur ayam. Dan ini semuanya sudah ditusuk-tusuk, sisihkan terlebih dahulu. Adapun bumbu-bumbu yang dihaluskan ada 4 siung bawang putih, 2 butir kemiri, jahe dan kunyit masing-masing 1 ruas jari, terasi, 5 buah cabai merah keriting. Semua sudah dipotong-potong. Yang suka pedas tambahkan juga cabai rawit merah. Tingkat kepedasan sesuai selera. Tambahkan air secukupnya supaya lebih mudah dihaluskan. Kali ini Bude menghaluskannya dengan di blender.
Adapun bumbu yang diiris, ini ada 5 siung bawang merah diiris-iris tipis. Bahan bumbu sudah siap, mari kita masak. Panaskan minyak goreng dan beri sedikit tepung terigu supaya pas menggoreng telurnya tidak meletup-letup. Ini minyak sudah panas, masukkan telur. Goreng telur dalam minyak panas api sedang. Dibolak-balik supaya matang merata. Dan ini telurnya sudah kecoklatan, segera angkat dan tiriskan. Kemudian kurangi minyak goreng, gunakan secukupnya, tumis terlebih dahulu irisan bawang merah. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bawang merahnya layu. Dan ini bawang merah sudah layu, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan. Ditumis, digonsreng-gonsreng sampai bumbu benar-benar matang supaya tidak langu. Diaduk-aduk terus supaya matang merata dan tidak gosong. Dan ini bumbu sudah setengah matang, masukkan 1 lembar daun salam, 2 lembar daun jeruk, 1 batang serai yang digeprek dan irisan lengkuas. Ditumis, digonsreng-gonsreng supaya matang merata. Dan ini bumbunya sudah matang, sudah tanak dan harum banget. Tambahkan air secukupnya sekitar 300 ml. Masukkan garam, kaldu bubuk masing-masing 1/4 sendok makan, gula pasir setengah sendok makan, dan juga lada bubuk sekitar 1/4 sendok teh. Tambahkan air asam jawa sekitar 3 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk supaya bumbu larut dan tercampur merata dan ditunggu sampai kuah mendidih. Ini kuahnya sudah mendidih, masukkan telur yang tadi sudah digoreng. Kemudian ditutup dan sesekali dibolak-balik supaya matang merata. Kemudian ditutup kembali, dimasak sampai kuah agak menyusut dan juga bumbunya meresap. Ini kuahnya sudah menyusut, bumbunya juga sudah meresap. Diaduk-aduk sebentar. Terakhir masukkan sekitar 200 ml santan kental. Diaduk-aduk supaya santan tidak pecah. Dan ini sudah matang, sudah mendidih kembali. Matikan api dan siap disajikan. Kalau teman-teman ingin membuatnya lebih kering, silahkan ya teman-teman. Tapi kali ini Bude membuatnya agak berkuah nyemek seperti ini. Pokoknya sesuai selera teman-teman saja. Tara, telur bumbu rujak siap dinikmati. Enak banget untuk lauk buka puasa ataupun sahur. Menu simple dari olahan telur yang pastinya enak bikin nagih. Bagi teman-teman yang baru bergabung di channel Bude Idris, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Dan juga tekan tombol loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video terbaru dari Bude. Semoga resep ini bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semua. Insya Allah jumpa lagi di resep Bude berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba.